Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau hadir sekali lagi, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Dan Kau ditambah kurangi ubahkan sehingga setiap kata yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Tuhan, kami berdoa supaya semua kami bisa mendengar dengan baik. Berikan kesegaran, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir. Berikan terang secukupnya sehingga kami bisa mengerti. Dan setelah itu berikan kami ketundukan. Biarlah kami bukan hanya percaya pada kebenaran firman, tapi menjadi pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga lebih banyak lagi orang boleh mengerti firman ini dan dibangun olehnya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami sadar setan pasti bekerja. Kuatkan kami semua menghadapi godaan antara setan dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan topik menuntut keadilan Allah. Tanda tanya. Saya pikir sesuatu yang seringkali sudah lakukan ya. Dan saya lakukan. Kita semua pokoknya. Iya benar. Khususnya pada waktu kita ditindas. Kita dipersalahkan pada saat kita sebetulnya tidak salah. Orang lain yang salah, tapi kita yang disalahkan. Maka kita menuntut keadilan Allah. Itu juga yang terjadi dengan bagian ini. Tapi ingat saudara, hal ini atau tindakan ini tidak pernah bisa benar. Jadi saya khotbahkan ini supaya itu sebetulnya dihapuskan dari kehidupan kita. Jangan menuntut keadilan Allah. Allahnya sendiri adil. Dia tahu kapan dia harus menjalankan keadilannya. Kalau dia menunda, dia ada maksudnya. Mari kita baca teksnya, Maliakhi pasal 2 ayat 17. Ini ayat terakhir dari pasal 2. Tapi terus bersambung sampai pasal 3 ayat 5. Memang perikop ini sebetulnya tidak selalu mengikuti pasalnya ya. Ingat pemberian pasal 1, pasal 2, pasal 3, bahkan ayat-ayat. Itu adalah buatan manusia. Dalam manuskrip tidak ada pasal ayat. Bahkan antar kata itu masih tidak ada disambung semua. Dan karena itu sangat memungkinkan pemberian pasal, ayat, dan sebagainya itu tidak cocok. Jadi di sini bukan mulai pasal 3 sampai 1 sampai 5, tapi mulai 1 ayat sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 17,
sampai pasal 3 ayat 5. Kita baca lebih dulu. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Sedangkan kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ini terjemahnya salah, nanti kita akan lihat ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, pada waktu kita menghadapi problem yang besar, maka kita mungkin akan menganggap bahwa ada suatu problem dalam diri Allah. Mungkin Dia itu tidak kasih, atau tidak adil, atau tidak mempedulikan kita, atau tidak menepati janjinya dan sebagainya. Pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Pada zaman Maleakhi, Israel mengalami hal seperti itu. Kita masuk dalam poin yang pertama. Israel merasa atau menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Ini terlihat dengan jelas dalam Matius 2 ayat 17. Kita baca sekali lagi. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Tapi terjemahan Maleakhi 2 ayat 17 dalam Alkitab Indonesia ini perlu dibetulkan ya. Kata-kata jika tidak yang saya beri warna hijau ini seharusnya dibuang karena memang tidak ada. Ya, jadi kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau di manakah Allah yang menghukum, betul saja ya. Tapi kata-kata Allah yang menghukum ini juga kurang tepat. Seharusnya adalah the God of justice, Allah keadilan. Cek sendiri dalam Bible Box ya. Orang Israel menganggap bahwa ada suatu problem dengan Allah karena Ia berkenan dengan orang jahat. Maksudnya orang-orang yang jahat itu diberkati kelihatannya, tapi orang-orang yang beriman dan saleh malah menderita luar biasa. Ya, jadi mungkin sekali mereka melihat hal itu di sekitar mereka, orang-orang yang hidupnya jahat. Dan orang-orang ini mungkin adalah bangsa musuh-musuh mereka ya. Tapi orang-orang jatuh hidupnya enak terus. Sedangkan mereka sendiri
sekalipun hidup baik. Dan ini juga anggapan mereka yang belum tentu benar. Tetapi hidupnya terus menderita. Karena itu mereka lalu menyimpulkan bahwa Allah itu tidak adil. Dan mereka menuntut supaya Allah menjalankan keadilan. Tuntutan ini terlihat dari kata-kata di manakah Allah keadilan. Dan zaman kita yang salah tadi saya betulkan ya. Di manakah Allah yang menghukum? Sebetulnya di manakah Allah keadilan? Apapun yang saudara alami, jangan lalu mengambil kesimpulan seperti itu. Allah tidak kasih, tidak adil, tidak peduli saudara, tidak menepati janjinya, dan sebagainya. Allah itu sempurna, sehingga tidak mungkin ada sedikit pun ketidakbenaran atau kesalahan dalam diri Allah. Yang jauh lebih memungkinkan kesalahan itu besar, dan itu ada di dalam diri kita. Dan itu menyebabkan kita mengira Allahnya yang salah. Maleakhi melihat bahwa Israel menganggap Allah tidak adil. Menghadapi hal seperti itu, dia bukannya menghibur Israel dengan kata-kata yang menyenangkan atau enak didengar telinga, tetapi bahkan dia mengecam dengan keras. Sudah pada waktu kita memberikan counseling, tidak perlu seorang hamba Tuhan memberikan counseling, saudara ya. Orang biasa kalau cukup punya pengertian firman, bisa memberikan counseling. Hamba Tuhan sebaliknya, yang goblok dan ngerti apa-apa, jangan minta counseling kepada orang tolol seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita perlu memberikan penghiburan memang kalau counseling itu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa penderitaan orang itu disebabkan karena dosanya dia, kita tidak boleh takut memberikan teguran atau kecaman. Ini bukan tindakan tidak kasih. Karena kalau penderitaan dia disebabkan oleh dosanya, dan kita menghibur, itu tidak mempertobatkan dia dari dosa, padahal dosa ini penyebab dari penderitaannya. Tapi kalau kita mengecam, memang belum tentu dia bertobat. Tapi setidaknya dia tahu sekarang dosanya dia. Dan kalau dia bertobat, sumber dari penderitaan itu hilang. Maka itu yang memungkinkan penderitaan itu dicabut oleh Tuhan. Maleakhi menegur atau mengecam dengan keras. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan sikap atau tindakan Allah terhadap Israel. Kita lihat poin yang kedua, sikap atau tindakan Allah. Pertama, saudara, Allah itu bosan atau muak. Pasal 2:17. Jadi malaikat 2:17 ini kesalahannya banyak. Tadi sudah kita bahas kesalahan tertentu. Sekarang kita bahas satu kesalahan lagi. Terdapat dalam dua kata yang sama. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahai dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah keadilan? Terjemahan susah atau menyusahai ini lagi-lagi kurang tepat. Tidak tepat, lebih baik ya. Bukan kurang tepat lagi nih. King James, RSV, NIV, dan NASB. Wear it, dan atau bacanya gimana? Bosan atau muak. Jadi kelihatannya, saudara, Israel sudah berulang kali melakukan hal seperti itu. Sehingga Allah itu bosan atau muak mendengarnya atau melihatnya. Dalam menghadapi dosa yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menghindari dua ekstrem yang salah. Dua ekstrem.
Dua-duanya salah. Ekstrem kiri, ekstrem kanan. Seringkali kita seperti itu ya. Harusnya di tengah-tengah. Tapi kita ambil ekstrem kanan atau ekstrem yang kiri. Nah, ini yang harus hindari. Ekstrem yang pertama adalah di mana kita beranggapan bahwa Allah pasti bosan mengampuni kita. Sehingga sekalipun kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan mengaku dosa atau bertobat, kita tetap tidak akan diampuni dan tetap akan masuk ke dalam neraka. Ini jelas ada pandangan yang salah. Karena darah Yesus cukup atau bahkan lebih dari cukup untuk mengampuni semua dosa kita, termasuk dosa yang berulang-ulang. Ekstrem yang kedua adalah di mana kita memandang pada penebusan Kristus dan lalu meremehkan dosa yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Untuk menghindari ekstrem yang kedua ini, kita perlu menyoroti kata bosan atau muak dalam Maleakhi 2 ayat 17 ini. Ini jelas menunjukkan bahwa sekalipun Allah membenci semua dosa, tapi dia akan lebih jengkel kepada dosa yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Sekalipun tetap bisa diampuni asal kita percaya Kristus dan betul-betul menyesalinya. Tidak peduli jatuh ratusan kali, ribuan kali, tetap diampuni. Tapi tetap ini lebih buruk dari dosa yang terjadi hanya sekali-sekali. Ini dosa yang terus-menerus sering sekali terjadi. Dosa yang merupakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari Mesir ke Kanaan, maka saudara akan melihat bahwa mereka berulang kali bersungut-sungut. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Mula-mula pada waktu mereka bersungut-sungut pertama kali, Allah membiarkan hal itu. Tapi setelah hal itu terjadi berkali-kali, Allah menghukum mereka makin lama makin keras. Mari kita lihat ya. Ini mula-mula. Keluaran 15 ayat 22 dan 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Berau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Jadi coba bayangkan ya, mereka tuh tidak ada air, 3 hari itu kehausan tengah mati. Sampai ke Marah mereka melihat air. Airnya tidak bisa diminum karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Jadi jengkel, bukan main, sudah kehausan 3 hari, kelihatan airnya tidak bisa diminum. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kalau sudah baca seterusnya, Tuhan tidak menghukum ataupun menghajar mereka, tapi memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Mereka diberikan air. Ya. Sekarang kejadian kedua, Keluaran 16 1-3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Laki-laki ini kali yang kedua, tuannya masih sabar, dibiarkan saja. Kalau saya baca terus, ya, kalian Keluaran
17, 1 dan 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel daripada gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah akan bangsa itu akan air di sana. Tersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu saudara, Bilangan pasal 14. Karena ini panjang, maka saya tidak bacakan. Saya bisa baca sendiri. Kalau saya tidak salah, Bilangan pasal 14 ini merupakan cerita di mana mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka lalu mengirimkan pengintai-pengintai, termasuk Yosua dan Kaleb. 12 pengintai. Dan 12 pengintai itu kembali dengan laporan yang mengatakan bahwa negara yang akan diduduki yaitu Kanaan itu memang bagus sekali. Tapi 10 pengintai itu mengatakan penduduk di sana itu besar-besar dan makan orang dan sebagainya. Kita tidak mungkin menang perang melawan mereka. Hanya Kaleb dan Yosua yang berkata, mengapa kau takut? Bersama Tuhan kita bisa bunuh mereka, habisin mereka. Tapi orang-orang malah pro sama yang 10 yang memberikan laporan buruk. Dan dalam kasus sungut-sungut ini, Tuhan menghukum. Kamu tidak jadi masuk tanah Kanaan. Kamu akan keliling padang gurun ini 40 tahun. Sampai orang yang berusia 20 tahun ke atas mati semua di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Karena mereka memang tidak salah. Jadi kalau dalam beberapa kasus di atas ini dibiarkan 3 kasus ya. Maka di sini Tuhan menghukum. Dan hukumannya tidak tanggung-tanggung. Suruh keliling padang gurun 40 tahun. Sampai orang usia 20 tahun ke atas mati semua. Jadi yang nanti masuk ke Kanaan hanya yang 20 ke bawah. Dan lahir setelah itu. Lalu kita lanjutkan Bilangan pasal 16 ayat 41 dan 50. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Kalau mau tahu ceritanya, baca sebelumnya ya. Saya tidak masa perlu bacakan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa pada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan perhatikan, tulah sedang mulai. Musa melihat Tuhan murka, Musa melihat tulahnya sedang mulai, dan dia minta Harun melakukan tugasnya untuk mendamaikan Tuhan dengan Israel.
Ini Tuhan Harun mentaati ya. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa. Dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan. Dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, terhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ini perkara Korah dalam teks di atasnya ini. Ketika Harun kembali pada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Hanya dalam waktu singkat ya. Tapi yang mati 14.700 orang. Laki-laki, mereka bersungut-sungut, Tuhan hukum. Dan hukumannya sangat keras. Bilangan 21 ayat 4-9, ini cerita tentang ular tembaga itu ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati pada gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar itu maksudnya yang mana yang dijatuhkan Tuhan tiap hari. Sebetulnya berkat ya. Di padang gurun tidak ada makanan, Tuhan kasih makan, kasih air. Tapi mereka menghina makan dengan mengatakan makanan hambar ini kami telah muak. Tuhannya tidak biarkan. Dia menghukum. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung, mestinya ular berapi. Jadi rupanya kalau digigit terasa panas luar biasa. Dan jelas ini ular berbisa. Ke antara bangsa itu yang memakut mereka. Jika banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirman Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang tertakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular, dan ia memanah pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan kalau kita melihat Yohanes 3, 14-15, maka ular tembaga yang ditinggikan itu merupakan tipe dari Kristus. Yohanes 3, 14-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, jelas ada persamaan, sama-sama ditinggikan. Cuma anak manusia ditinggikan itu ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan dia ditinggikan pada saat dia disalib. Disalib itu kan naik antara 2-3 kaki dari permukaan tanah. Tapi Calvin menafsirkan berbeda. Apa tujuannya ularnya ditinggikan? Supaya sebanyak mungkin orang bisa melihat. Bayangkan mereka itu 2-3 juta. Berapa jauhnya yang terjauh? Maka itu harus ditinggikan setinggi mungkin supaya yang terjauh bisa melihat. Jadi tujuan ular ditinggikan supaya lebih banyak orang bisa melihat. Kalau gitu anak manusia ditinggikan bukan menunjuk pada penyaliban, tapi menunjukkan supaya lebih banyak orang bisa melihat dia. Jadi itu menunjuk pada pemberitaan Injil. Pada waktu kita memberitakan Injil, lebih banyak orang bisa melihat Yesus itu siapa dan bagaimana dan apa yang dia lakukan dan sebagainya. Lalu ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya teroleh hidup yang kekal. Kalau pada zaman itu,
bilangan 21 tadi, ular tembaga itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Kalau mereka terpagut ular, mereka pasti mati kecuali mereka memandang pada ular itu. Maka pada zaman sekarang, Yesus merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Kita semua seperti orang yang terpagut ular. Kalau kita biarkan, kita mati. Tapi kalau kita memandang kepada Dia, kepada Yesus, dalam arti kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan dan Juru Selamat, kita akan disembuhkan secara rohani. Kita akan diselamatkan, kita akan diampuni, dan kita akan masuk ke surga. Dia satu-satunya jalan ke surga. Jadi ini lagi-lagi menunjukkannya bahwa dosa yang terus-menerus diulang atau dosa yang lebih menjengkelkan bagi Allah. Karena itu telitilah hidup saudara untuk mengetahui dosa apa yang sudah ulang terus-menerus dan bertobatlah dari dosa itu. Tidak gampang. Ya, karena kalau memang suatu dosa itu merupakan kelemahan kita, itu akan sangat-sangat sukar. Dosa-dosa yang lain dengan gampang bisa kita tinggalkan, tapi dosa-dosa yang merupakan kelemahan terus-menerus terulang lagi, minta ampunnya sungguh-sungguh, menyesali sungguh-sungguh, tapi terus-menerus kita berdosa dalam hal itu. Bukan hal yang aneh, dan bukan saudara sendirian yang melakukan hal seperti itu. Saya pikir semua orang pasti punya kelemahan. Cuma kelemahannya berbeda-beda. Karena poin yang kedua, saudara, Tuhan akan mengirim utusan. Pasal 3 ayat 1 untuk menyiapkan jalan. Kita baca mulai ketika 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bandingkan dengan beberapa ayat. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini jelas suatu nubuat tentang Yohanes Pembaptis, ya. Dan di sini memang membicarakan Yohanes Pembaptis. Lalu kita lihat Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lalu poin C, Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Lukas 7 ayat 27 itu paralel dan sama. Lalu poin D, Lukas 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kelihatannya ini merupakan kata-kata Zakaria kepada Yohanes Pembaptis yang memang merupakan nabi dari Allah. Ya. Dari perbandingan ayat-ayat ini, maka saudara bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan utusanku atau my messenger itu adalah Yohanes Pembaptis. Kristus di sini digambarkan sebagai seorang raja.
yang didahului oleh utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis. Biasa seorang raja datang ke suatu tempat, kirim utusan dulu. Persiapkan semua di sana, baru dia datang. Sekarang poin ketiga, saudara. Tuhan datang sendiri. Tadi utusannya yang datang. Sekarang Tuhannya datang sendiri. Kita baca lagi Maleakhi 3 ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Sekarang bagian ini ya. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dalam Maleakhi 3 ini ada 3 sebutan. Pertama, utusanku atau my messenger. Itu Yohanes Pembaptis. Kedua, Tuhan atau Lord. Ini jelas menunjuk pada Yesus. Ketiga, malaikat perjanjian atau the angel atau messenger of the covenant. Jadi sebutan yang pertama menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Sedangkan sebutan yang kedua dan ketiga menunjuk pada Yesus. Sebutan Tuhan atau Lord menunjukkan Yesus sebagai Raja. Dan sebutan malaikat perjanjian atau messenger of the covenant menunjukkan Yesus sebagai pengantara. Sekarang saya lanjutkan tujuan kedatangan Yesus. Pertama, untuk menyucikan. Kita baca Maleakhi 3 ayat 2-4. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tahan tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Di sini Yesus digambarkan dengan 2 hal. Pertama, saudara, api tukang pemurni logam. Tukang logam selalu menggunakan api untuk memurnikan logam. Apakah itu mau emas, perak, atau platina, atau apa sajalah ya. Istilah api ini menunjukkan bahwa proses penyucian itu pasti menyakitkan bagi kita. Bandingkan juga dengan pembersihan ranting yang berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 2b. Yang pasti juga merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi pohonnya atau bagi ranting itu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat, kalau tidak salah itu di Malaysia, saya tidak lihat langsung ya, lihat videonya ya. Tumbuhan pohon durian itu ya, banyak ranting-rantingnya, banyak daunnya. Dipotong, tapi ya dia tidak motong sembarang motong. Dan saya tidak mengerti yang mana yang dipilih untuk dipotong dan yang mana yang dipilih untuk dibiarkan. Dan tujuannya supaya durian itu lebih cepat besar dan lebih cepat berbuah. Dan berbuahnya lebih besar. Dan dia potong banyak sekali. Mungkin ada sedikitnya sepertiga pohon yang dipotong itu, kalau tidak setengah. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 2 juga, ranting yang berbuah dibersihkan, dipotongi. Saya pernah lakukan, saya punya pohon sirikaya. Kalau sudah ada buah, ranting-ranting di sekitarnya saya potong. Supaya makanan terus pergi ke buah itu. Dan buahnya jadi lebih besar. Jadi ini berlaku untuk durian, berlaku untuk anggur, berlaku untuk buah sirikaya dan sebagainya.
Tapi pemotongan itu sakit. Tapi sakit itu nanti membuat pohonnya menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih besar. Kan saudara maulah mengalami sakit yang dimaksudkan Tuhan untuk menyucikan saudara. Tidak semua sakit ditujukan oleh Tuhan untuk menyucikan kita. Ada sakit yang ditujukan untuk menguji kita, seperti dalam kasus Ayub. Tapi kalau ini sakit ini untuk menyucikan, bisa ajaran, bisa macam-macam hal, pokoknya supaya kita lebih kudus nantinya. Jangan memberontak, jangan mundur dari Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, dan sebagainya. Karena itu untuk kebaikan saudara. Karena poin kedua, sabun tukang penatu. Kata-kata sabun tukang penatu pada Maleakhi 3 ayat 2 ini perlu dijelaskan. Karena orang-orang yang senang mencari kesalahan kitab suci menganggap ini sebagai satu kesalahan. Karena pada zaman itu lebih kurang 2.500 tahun yang lalu belum ada sabun. Lalu bagaimana di sini dikatakan sabun tukang penatu? Sabun belum ditemukan 2.500 tahun yang lalu. Tapi saudara, kata Ibrani yang diterjemahkan sabun di sini hanya keluar 2 kali dalam kitab suci, yaitu di sini dan dalam Yeremia 2 ayat 22 yang bunyinya demikian. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Editor dari Calvin's Commentary berkata bahwa kata ini tentu tidak menunjuk pada sabun yang kita kenal, yang belum ada pada zaman itu. Tetapi menunjuk pada sejenis tumbuh-tumbuhan atau semak, yang setelah dibakar menjadi abu dan dicampur dengan air, bisa berfungsi sebagai bahan pembersih pakaian. Jadi katakanlah sabun kuno. Sabun modern belum ditemukan. Sabun kuno ada. Sekarang saya lanjutkan, siapakah yang disucikan? Orang Lewi. Maleakhi 3:3 kita baca, dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan yang mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Mereka adalah pemimpin pada saat itu. Dan mereka juga adalah pengajar firman. Karena itu, mereka dulu yang harus disucikan. Kalau mereka sudah disucikan, barulah mereka bisa memberikan persembahan yang benar. Maleakhi 3:3b. Dari sini, saudara, kita bisa belajar bahwa pertama, menjadi orang yang punya pangkat dalam gereja, apalagi makin tinggi pangkatnya. Misalnya pendeta, penginjil, majelis, pengurus komisi, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Bukanlah sesuatu yang bisa kita buat main-main. Karena orang-orang seperti inilah yang akan digarap lebih dulu oleh Tuhan. Dia tidak garap rakyat dulu, tapi orang Lewi dulu. Dia tidak garap jemaat biasa dulu, tapi garap orang-orang yang di atas lebih dulu. Poin B, orang yang tidak benar tidak bisa memberikan persembahan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan beda dengan manusia. Kalau manusia, dia melihat besarnya persembahan. Persembahan kecil dia tidak menyenangkan. Persembahan besar, tidak peduli dari siapapun, itu menyenangkan dia. Tuhan tidak. Tuhan lihat orangnya lebih dulu. Kalau orangnya tidak benar, persembahannya tidak mungkin menyenangkan Tuhan.
Nggak peduli berapapun besarnya persembahannya. Kita bandingkan dengan Yesaya 1 ayat 15, 10-15. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikan pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jangan pikir setiap kita adakan kebaktian, itu menyenangkan Tuhan. Jangan pikir setiap kali kita berdoa, Tuhan mau mendengarkan. Kalau tangan kita penuh dengan darah, maksudnya penuh dengan kejahatan, maka kita berdoa, Tuhan tidak akan gubris. Dia bahkan akan palingkan muka. Juga perayaan-perayaan bulan baru dan sebagainya, pertemuan-pertemuan, dikatakan aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Di sini dikatakan aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Kamu jangan kebaktian asal kebaktian. Kebaktian yang dilakukan oleh orang yang tidak benar. Kebaktian yang dipimpin oleh nabi-nabi palsu. Dan dipenuhi dengan jemaat-jemaat palsu. Tidak ada nilainya sedikit pun, bahkan Allah benci melihatnya. Boleh saja jumlah mereka ribuan atau puluhan ribu. Tuhan benci melihat semua itu. Lebih baik gereja yang kecil yang jemaatnya 10, 20, 30, 50, 100. Tapi yang betul-betul Injil dan Alkitabiah. Dan orangnya sekalipun tidak 100%, tapi banyak orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Kalau mereka mengadakan kebaktian, Tuhan pasti berkenan dan dia dimuliakan oleh kebaktian itu. Tapi tidak peduli yang datang 1 juta. Ajarannya tidak karu-karuan. Penuh dengan segala macam kesesatan. Tuhan benci melihatnya. Sekarang kita lihat Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan ya, yang ada ganjelan itu bukan saudara. Ini ada sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dia yang punya ganjelan terhadap saudara. Dan saudara tahu itu. Ini tidak boleh dibiarkan lalu tetap kebaktian.
harus pergi berdamai. Tapi kalau saudara sudah lakukan pergi berdamai dan dia tidak mau, itu bukan salah saudara. Sedapat-dapatnya, ya, jika memang memungkinkan, kita memang harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi tidak semua orang bisa diajak damai. Ada yang tidak damai, diajak damai malah tambah ngamuk. Tapi kalau saudara sudah lakukan itu, maka boleh saudara berbakti. Tapi kalau belum melakukan itu, ganjelan di sana membuat kebaktian saudara ditolak oleh Tuhan. Kata bertobatlah dahulu dari dosa, baru mempersembahkan sesuatu pada Tuhan atau berbakti pada Tuhan, berdoa, bersaat teduh, dan sebagainya. Karena poin B menghakimi, pasal 3 ayat 5, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bukankah mereka menuntut supaya Allah menunjukkan keadilannya tadi? Allah menuruti permintaan mereka. Sekarang Allah datang sebagai hakim untuk menunjukkan keadilannya. Tetapi siapa yang dihakimi oleh Allah? Bukan musuh-musuh Israel seperti yang Israel kehendaki, melainkan Israelnya sendiri. Permintaan Israel tadi dalam Maleakhi 2 ayat 17 menjadi bumerang bagi mereka. Makanya ya, saya tidak peduli ketidakadilan apapun yang saudara alami. Janganlah menyebabkan saudara menuntut Allah menunjukkan keadilannya. Kalau saya tadi misalnya berdoa supaya Allah bunuh Putin, bukan maksudnya Allah menunjukkan keadilan, tapi supaya orang-orang yang menderita seluruh dunia ini bisa dilepaskan dari penderitaannya. Tapi kalau kita mengalami ketidakadilan, lalu kita minta Tuhan bunuh dia, tunjukkan keadilanmu. Apapun yang saudara alami, jangan lakukan itu. Kenapa? Ingat bahwa saudara sendiri juga adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan belum tentu dosa saudara tidak lebih banyak dari orang yang saudara inginkan diadili oleh Allah itu. Dan karena saudara juga banyak dosa, kalau Allah menunjukkan keadilannya, itu sangat bisa ditujukan kepada diri saudara sendiri. Jadi berhenti dengan kebiasaan seperti itu, karena kebencian atau apapun, penindasan, karena saudara difitnah, karena apapun, saya minta Allah menunjukkan keadilannya. Salah-salah dia menunjukkan keadilannya kepada saudara. Karena saudara juga manusia berdosa. Dan belum tentu tidak lebih berdosa dari orang yang saudara ingin ditunjuki keadilan oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan poin C menjadi saksi. Maleakhi 3 ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Allah juga sekaligus datang sebagai saksi. Saksi itu ada dua, saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan.
Dalam hal ini dia menjadi saksi dalam kasus Israel, bukan sebagai saksi yang meringankan Israel, melainkan saksi yang memberatkan atau menentang mereka. Ini terlihat dalam terjemahan bahasa Inggris dari Maleakhi 3 ayat 5 di bawah ini. NIV to testify against, bersaksi terhadap atau menentang. Kata for dan against itu dua kata depan yang bertentangan di dalam bahasa Inggris. Kalau testify for, maka mendukung itu orang ini. Tapi testify against, bersaksi terhadap, menentang, ini saksi yang memberatkan. NASB, King James, dan RSV, witness against, bersaksi terhadap atau menentang. Saudara, mengapa Allah datang dan melakukan sebuah ini? Karena Israelnya memang berdosa. Sekarang kita lihat dosa dari Israel. Bahwa Israel penuh dengan dosa bisa terlihat dari satu. Seluruh kitab Maleakhi dipenuhi dengan teguran dosa. Ini nanti akan kita lihat. Ya, kita bahas perikop per perikop. Dan kita akan lihat memang dipenuhi dengan teguran dosa, baik kepada rakyat maupun kepada imam. Lalu kedua, dalam Maleakhi 3 ayat 5, ada penindasan terhadap orang lemah. Mereka menuntut keadilan dari Allah. Tetapi sebetulnya mereka tidak peduli dengan keadilan. Mereka hanya mempedulikan keadilan pada waktu ketidakadilan itu merugikan mereka. Ini egoisme. Jadi mereka menindas orang lemah. Ini dosa kan? Lucunya mereka menuntut keadilan dari Allah. Sebetulnya mereka tidak peduli dengan keadilan. Mereka hanya peduli keadilan kalau ketidakadilan itu merugikan mereka, atau sebaliknya kalau keadilan itu menguntungkan mereka. Dan ini egoisme. Maleakhi 3 ayat 5, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Sekarang poin ketiga, Maleakhi 3:1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kata-kata di sini ia mempersiapkan jalan. Dalam terjemahan NASB, he will clear the way. Ia akan membersihkan jalan. Jadi seakan-akan jalan itu penuh dengan kotoran dan harus dibersihkan dulu. Ini tentu menunjuk pada dosa-dosa Israel. Bukan betul-betul kotoran dalam arti hurufiah. Kotoran rohani, yaitu dosa-dosa Israel. Nah, Yohanes Pembaptis datang dulu. Bersihkan itu supaya nanti Mesiasnya datang, mereka itu lebih siap. Itulah. Yang keempat, dalam Maleakhi 3:2 dikatakan bahwa Tuhan akan datang untuk menyucikan. Tadi sudah kita bahas ya, tukang pemuli logam, sabun tukang penatu. Menyucikan dari apa? Tentu saja menyucikan dari dosa. Kita baca sekali lagi, Maleakhi 3:2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemuli logam dan seperti sabun tukang penatu. Poin kelima, mengapa Maleakhi 3:2 mengatakan bahwa mereka tidak tahan berdiri atau tidak tahan menghadapi kedatangan hari Tuhan? Jelas karena mereka penuh dengan dosa. Kalau saudara orang percaya,
dan sungguh-sungguh berusaha menguruskan diri dan sebagainya, saudara pasti tahan berdiri pada waktu dia datang. Apakah itu kedatangan pertama atau kedatangan kedua, tidak dari soal. Yang keenam, saudara, Maleakhi 3 ayat 5 menunjukkan sederetan dosa yang ada pada orang Israel. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Kita lihat sedikit-sedikit ya tentang sederetan orang berdosa itu ya. Pertama, tukang sihir. Ini menunjuk kepada orang yang berhubungan dengan kuasa gelap, magic, ramalan-ramalan. Ramalan itu hanya dua yang bisa diizinkan. Ramalan dari Alkitab atau ramalan yang didasarkan oleh sains, yang betul-betul sains. Misalnya ramalan pada tanggal sekian akan ada gerhana matahari, pada tanggal sekian ada gerhana bulan dan sebagainya. Pada saat sekitar ini akan muncul komet. Itu ramalan yang didasarkan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang salah dengan itu, sekalipun itu selalu bisa meleset sedikit-sedikit. Berapa detik, berapa menit, saya tidak tahu. Tapi meleset. Kalau ramalan Alkitab tidak bisa meleset sama sekali. Selain kedua ramalan itu, semua ramalan itu dosa. Jangan mau diramal baik dengan garis tangan atau dengan apapun. Kartu atau apapun juga. Itu semua berurusan dengan magic, okultisme, dan ini jelas dosa. Yang meramal dosa, yang mau diramal juga dosa. Sekarang poin kedua, poin B. Orang-orang berzina. Ini menunjuk pada segala macam percabulan. Poin C. Orang-orang yang bersumpah dusta. Sudah sumpah dusta lagi. Sumpah sembarangan sudah dilarang. Apalagi sumpah dusta. Dusta saja tanpa sumpah sudah dosa. Apalagi dusta disertai sumpah. Makin banyak orang itu bersumpah, makin saya tidak percaya dia. Dulu di fitness saya yang lalu, saya tahu ada satu perempuan yang vocabulary dalam sumpah itu begitu hebat. Sumpah demi malaikat yang di pundak kiri kananku. Saya baru tahu dengar ada sumpah model seperti itu. Pokoknya macam-macam sumpah. Makin dia sumpah, makin tidak gubris. Saudara, kalau saudara adalah orang yang jujur, mungkin mula-mula orang tidak tahu, tapi lambat laun orang akan tahu. Dan tidak perlu saudara sumpah, mereka akan percaya. Sebaliknya kalau saudara sering dusta, apalagi saudara dusta secara bodoh, sehingga akhirnya kata-kata saudara bertentangan satu sama lain, membuat orang tahu, wah ini bohong. Maka sekalipun saudara ngomong disertai sumpah, orang tetap tidak akan percaya. Jangan bodoh percaya pada kata-kata orang hanya karena dia bersumpah. Sangat banyak orang-orang biadab yang sedikit-sedikit sumpah, padahal itu dilarang oleh Alkitab. Alkitab tidak melarang sumpah secara mutlak ya. Dalam hal yang sangat penting dalam pengadilan diizinkan bersumpah. Tapi sedikit-sedikit sumpah itu yang dilarang. Pasal berkata, saya kemarin pergi ke Jakarta. Teman saudara berkata, bohong kamu. Lu sumpah. Buat apa sumpah? Dia percaya, bahaya tidak percaya, ya sudah, peduli amat.
Jangan sedikit-sedikit sumpah, kecuali dalam persoalan yang betul-betul penting. Poin D, orang-orang yang menindas orang lemah. Orang lemah ini diberikan beberapa kelompok. Ya, pertama orang upahan atau buruh. Dalam hal apa mereka ini ditindas? NIV menerjemahkan who defraud laborers of their wages, yang menipu para pekerja tentang upah mereka. Seperti Yakub itu ditipu oleh Laban yang 10 kali mengubah cara pengupahannya, tapi tetap Yakubnya yang diberkati. Lalu NIV, who oppressed the wage earner in his wages, yang menindas penerima upah dalam upahnya. King James dan RSV, who atau that oppressed the hireling in his wages, yang menindas orang sewaan dalam upahnya. Jadi jelas bahwa penindasan itu terjadi dalam hal upah. Mungkin upah yang terlalu sedikit, atau upah yang dibayar secara terlambat. Saudara, upah yang terlalu sedikit itu memang, ya prinsipnya ekonomi itu keluar sedikit mungkin dan menerima sebanyak mungkin. Dan itu dilakukan dengan menindas para pegawai, mau segini, tidak mau ya sudah. Nah, karena zaman sekarang ini masa resesi apalagi ya, sangat sukar cari pekerjaan, maka ya orang itu terpaksa mau dengan upah yang sedikit di bawah standar sebetulnya. Tapi dia terpaksa mau. Ini penindasan. Kita harus memberikan upah yang selayaknya. Juga upah yang dibayar terlambat itu merupakan satu dosa. Nanti kita baca ayat-ayat ini. Mengapa, saudara? Karena buruh kasar itu dibayar harian, saudara. Dan mereka setiap hari membutuhkan uang itu untuk hidup hari itu. Atau hidup untuk besoknya. Kalau dibayar terlambat, ya kalau orang gajinya 50 juta dibayar terlambat ya tidak masalah. Tapi kalau orang gajinya 100 ribu dibayar terlambat, besoknya dia mau makan pagi pakai apa? Karena uang yang kemarin itu sudah habis. Bayarnya ngepres. Mari kita melihat ayat ini. Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Dan janganlah engkau merampas. Karena perhatikan ini. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Biasanya kerja itu sampai jam 6 sore. Harus dibayar langsung. Bukan ditunda sampai besoknya. 14-15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Baik ya saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya jangan ia berseru pada Tuhan mengenai engkau, dan hal ini menjadi dosa bagimu. Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Semua bicara soal menahan upah, ditahan 1 hari saja itu dosa. Apalagi berhari-hari. Ini kelompok pertama, buruh atau orang upahan. Ya. Sekarang yang kedua adalah janda. Saya kira tidak perlu dipersoalkan. Kita tahu apa itu janda. Ya, ada janda yang kaya. Tetapi dalam zaman Alkitab biasanya kalau disebut janda, itu zaman janda yang miskin.
Karena sekarang zaman itu tidak ada wanita karier ya. Jadi yang cari duit yang laki, kalau yang perempuan dicerai, dia tidak ada sumber keuangan, dia pasti jadi orang miskin. Sekarang poin ketiga, anak piatu. Saya tidak ngerti anak piatu itu apa ya. Dulu lah. Seingat saya, anak yatim dan anak piatu itu dibedakan. Yang satu tidak punya bapak, yang satu tidak punya ibu. Seingat saya begitu, Pak. Dan saya tidak pernah ingat yang mana yang tidak punya ayah, yang mana tidak punya ibu. Tapi waktu saya persiapan ini, saya lihat di dalam KBBI, yatim dan piatu itu disamakan. Tidak punya orang tua. Kalau memang terjemahan Indonesia tidak punya orang tua, maka ini salah. NIV menerjemahkan fatherless, tidak punya bapak. Laki-laki saudara, karena pada saat itu bapak itu yang bekerja, tidak ada wanita karier. Maka kalau anak tidak punya bapak, dia bisa dipastikan miskin. Seperti janda yang atau dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya. Dan yang keempat adalah orang asing. Sekarang orang asing kebanyakan kaya-kaya. Orang dari Amerika datang ke Indonesia misalnya, $1 15.000. Di sini mahal, bagi mereka murah sekali. Dari Australia dan sebagainya, dari Eropa, murah sekali semua. Orang asing sekarang biasanya malah kaya. Tapi tidak demikian dengan zaman itu. Zaman itu orang asing miskin. Untuk ketiga golongan yang terakhir, bacalah Ulangan 17, 18. Dan Yesaya 1 ayat yang ke-17. Kita baca ya. Sebab Tuhan Allah mula segala Allah. Allah mula Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda. Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepada yang makanan dan pakaian. Yesaya 1:17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, dalam kitab suci kita itu ada anak yatim, bisa juga ada anak piatu. Artinya beda mestinya. Masa yatim piatu, kalau yatim piatu tidak punya dua-dua. Ya, tapi aneh, tidak tahu gimana KBBI saya lihat kok disamakan tidak punya orang tua gitu ya. Jadi perjuangkanlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu juga orang asing dan sebagainya di dalam teks di atas ini. Sekarang poin kelima poin E, tidak takut pada Tuhan, ayat 5 bagian akhir. Mereka ketiga ayat 5, mereka nindas itu dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Karena Tuhan melarang kita menindas, bahkan menyuruh kita berbelas kasihan kepada orang-orang itu. Kalau kita menindas, maka kita tidak takut kepada Tuhan. Tidak peduli firman Tuhan, itu sama dengan tidak takut kepada Tuhan. Semua dosa yang disengaja menunjukkan adanya rasa tidak takut kepada Tuhan. Saya berikan kesimpulan, saudara. Karena dosa-dosa inilah maka Tuhan membiarkan orang-orang jahat menindas mereka.
Jadi saudara, problemnya bukan terletak pada Allah, tetapi pada diri mereka sendiri. Karena untuk mulai sekarang, apapun yang saudara alami yang menyebabkan saudara menganggap ada problem dalam diri Allah, sadarilah bahwa Allah itu sempurna, sehingga tidak mungkin ada problem dalam dirinya. Problemnya pasti ada dalam diri saudara. Jadi sebelum saudara menuduh Allah atau meminta Allah menjalankan keadilannya, sebaiknya saudara mengintrospeksi diri sendiri dan membersihkan diri saudara dari segala macam dosa. Kalau itu sudah saudara lakukan, maka saudara akan melihat bahwa memang tidak ada problem dengan Allah. Dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, dan maha suci yang tidak mungkin berbuat salah. Hati-hati tuduh Allah. Hati-hati dalam minta Allah menjalankan keadilannya. Salah saudara yang diadili lebih dulu. Mari kita meneguhkan iman kita bahwa Allah itu kasih, peduli kita, adil, selalu benar, sempurna, dan layak kita puji, dan bukannya kita tuduh, atau lebih tepat kita fitnah, nggak karu-karuan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan tentang orang-orang yang menurut Tuhan minta keadilan, padahal sebetulnya mereka yang penuh dengan dosa. Kami sendiri karena segala macam kebodohan kami sering melakukan hal-hal seperti itu. Tolong Tuhan supaya mulai saat ini kami disadarkan, dan setiap kali kami mau melakukan hal itu, kami Engkau ingatkan akan firman ini. Dan teguhkanlah iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna, yang tidak bisa dan tidak mungkin berbuat salah. Karena itu tidak layak kami tuduh, tidak layak kami minta untuk menjalankan keadilan dan sebagainya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.